Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya, sahabat Charlie dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Pada episode kali ini kita akan membahas terkait propaganda nasab Ba'alawi yang saat ini kita lihat sudah nggak mempan lagi. Justru andalan mereka menggunakan framing, framing tanda kutip pembenci habaib, itu adalah ciri khas ataupun suatu tanda-tanda kegagalan propaganda. Nah, saya nggak mau mulai dulu dari sebuah data, tapi sebuah hal yang sangat sederhana yang ingin saya bahas pada episode kali ini. Kalau dulu kritik itu dianggap kurang beradab, ataupun kritik itu tertuju kepada habaib terkait nasab, maka tidak perlu diperdebatkan. Bukan karena jawabannya kuat ataupun kokoh, tapi karena orang takut untuk mengkritisi Habib. Nah, takut yang dibilang itu adalah durhaka kepada habaib, durhaka kepada juriyah Nabi, kurang ajar kepada juriyah Nabi, atau ya semacam framing itulah ya. Makanya hari ini yang selalu diperdebatkan, yang selalu di framing dari mereka itu adalah tesis Kaimat dan para pendukungnya itulah pembenci habaib. Atau bahasa mereka itu iri dan dengki terhadap habaib. Nah, ini yang harus kita luruskan. Jangan sampai nanti kita melihat bahwasannya nasabnya Ba'alawi ini sudah dijawab dan sudah bisa dibantah tesis Kaimat. Nah, bagaimana kita melihat perubahan besar yang ada di publik? Ini yang perlu kita garis bawahi. Karena saya sudah mengamati ya sangat cukup lama di tahun kedua polemik nasab. Karena saya memahami polemik nasab itu justru menjelang tahun kedua. Tahun pertama itu saya sedang memberikan refresh diri dulu ya, karena saya adalah mantan muhibin, sehingga saya harus reset otak saya harus nolkan dulu isi kepala saya kosongkan dulu pikiran, baru saya mengkaji dari kedua belah pihak, baik yang pro ataupun dengan yang kontra dengan nasabnya Ba'alawi. Kalau kita bicara dulu ya, dulu itu nurut ya, kemudian diam, menerima klaim tanpa sebuah verifikasi. Nah, sekarang kita lebih kepada membandingkan, bertanya, mengkritisi, dan memberikan sebuah kesimpulan bahwa nasab mereka itu tidak dapat diverifikasi. Dan ini bukan karena satu orang Kaimat, bukan karena tesis Kaimat, tapi ini adalah sebab bahwa akses informasi itu hari ini itu sangat terbuka. Jadi kalau publik ingin membaca bagaimana polemik nasab, ya publik itu bisa mengakses dimanapun berada gitu ya. Nah, kita lihat dulu, kalau mereka menuduh tesis Kaimat ataupun pembela tesis itu sebagai propaganda nasab, maka kita harus paham dulu, propaganda itu apa? Apa yang dimaksud dengan propaganda? Nah, propaganda itu sendiri bukan sekedar memberikan sebuah informasi ataupun memberikan sebuah berita. Tapi propaganda itu menyampaikan sesuatu hal berbentuk narasi ya, berbentuk sebuah situasi supaya orang itu percaya, supaya orang itu menerima tanpa sebuah uji, tanpa sebuah verifikasi. Nah, ada 4 ciri kuat daripada propaganda sebenarnya ya. Yang pertama, tidak suka ditanya, tidak suka pertanyaan, tidak suka kritik. Kemudian kedua, itulah menghindari sebuah verifikasi. Nah, yang ketiga, yang sering kali ada dalam setiap narasi Ba'alawi, itulah menyerang personalnya. Kemudian mengulang-ulang terus narasi-narasi yang memang itu menjadi sebuah andalan daripada narasi propaganda nasab.
Nah, di video sebelumnya ini itu adalah bagian daripada penekanan, ya, penekanan daripada Laura Ismail Khalili itu terhadap nasabnya Ba'alawi, menekan ya bahwa ya Syekh Khalil Bangkalan itu mengakui nasabnya Ba'alawi, ya. Jadi mengulang dan mengulang terus otoritas daripada ulama-ulama zaman dahulu. Supaya apa? Supaya orang tidak mau atau kualat kalau Syekh Khalil Bangkalan itu salah misalkan, ya, atau Syekh Khalil Bangkalan itu tidak paham ilmu nasab atau kurang ajar dengan Syekh Khalil Bangkalan. Nah, tujuannya ke situ, diarahkan ke situ supaya orang itu berhenti untuk mengkritik. Dan ini adalah mereka selalu memframing yang mendukung pro tesis Imat adalah pembenci habaib, gitu ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana framing pembenci habaib itu bekerja. Nah, di sini saya memberikan sebuah garis besar framing pembenci habaib atau framing bahwasanya pro Kiai Ma'ruf tidak dengki kepada habaib itu adalah tanda kegagalan dalam sebuah operasi propaganda nasab. Nah, prinsip dasarnya yang ingin saya sampaikan di sini, yang pertama adalah narasi kuat itu butuh sebuah labelisasi lawan, ya. Narasi nasabnya Ba'alawi sebagai keturunan Nabi itu harus kuat, ya harus dilabeli ataupun lawan itu harus dilabeli, ya, supaya narasinya kuat. Ya, makanya framingnya adalah pembenci habaib ataupun yang dukung Imat adalah pembenci ini dan dengki, gitu ya. Yang kedua, propaganda lemah selalu menyerang sebuah identitas ataupun personalnya, bukan sebuah argumennya. Kalau teman-teman bisa pahami, beberapa kali video-video narasi-narasi Ba'alawi selalu menyerang personalnya. Siapapun yang menyampaikan, siapapun yang memberikan sebuah kebenaran, siapapun yang memberikan sebuah data dan metodologi pasti akan menyerang personalnya, apapun itu. Dan ini adalah yang paling konsisten polanya setiap kali dalam memberikan sebuah komentar atau memberikan sebuah narasi. Kemudian ketika kritik dijawab dengan sebuah stigma, katakanlah seperti itu ya, berarti substansi itu tidak mampu untuk dijawab dengan data. Substansi itu selalu dihindari dan substansi itu selalu diganti dengan topik lain. Maka apa yang terjadi? Semakin sering muncul framing dari pembela-pembela Ba'alawi ataupun kibin-kibin, ya, dengan sebutan pembenci habaib ataupun iri, benci, kedengkian dengan para habaib, maka semakin besar indikasi kegagalan sebuah narasi. Dan itu pola yang bisa kita baca. Nah, kalau kita bicara kerangka teorinya, ya kan, teori framework, gitu ya. Yang pertama adalah framing teori, pembentukan sebuah persepsi publik. Narasi itu atau label itu dibentuk untuk dipahami dan menjadi sebuah persepsi publik. Oh, ternyata ini adalah sebuah propaganda yang dilakukan oleh tesis Imat. Ya, namun mereka menuduh tesis Imat propaganda tidak pernah terbukti hari ini. Justru sebaliknya, kalau saya melihat dan mempelajari dan meriset dan menganalisis seluruh topik-topik nasab selama 3 tahun di sosial media, justru mereka yang paling banyak melakukan propaganda nasab. Yang kedua adalah ad hominem fallacy, ya, menyerang personalnya, menyerang orangnya, bukan sebuah argumen. Kemudian cognitive dissonance, ya, ketidaknyamanan saat sebuah realita itu diganggu-gugat, soal realita itu disentuh, ya, ataupun tidak sesuai dengan keyakinannya. Dan yang keempat adalah propaganda defense mechanic. Jadi propagandanya itu semakin melemah, propagandanya itu semakin rungkat, dan propaganda itu hari ini gagal dalam membela nasabnya Ba'alawi. Nah, kemudian bagaimana transformasi
pola-pola narasi yang saya temukan secara konsisten dan temuan-temuan ini kritis ya, temuan-temuan ini kritis di dalam menganalisa bagaimana sosial media itu digunakan sebagai alat untuk propaganda nasab. Yang pertama, kita lihat fase pertama. Dominan otoritas itu terjadi di era sebelum polemik nasab. Habib keturunan Nabi, ya tidak boleh dipertanyakan, kualat kalau tidak percaya terhadap zuriat Nabi, dan seterusnya. Kemudian fase kedua, mulai dipertanyakan. Publik hari ini itu mulai mempertanyakan. Publik minta data, publik minta verifikasi, publik minta bukti kalau Balawi bukan, kalau Balawi itu cucu Nabi itu bukan. Nah, kemudian fase ketiga adalah defense mode, masa krisis. Muncullah framing ketika tidak bisa menyentuh substansi, tidak bisa membantah sebuah argumen, maka muncul framing pembenci habaib, ya, yang benci habaib itu dari kalangan Khawarij, dari kalangan Wahabi, yang tidak percaya dalam zuriat Nabi itu Wahabi, dan seterusnya. Atau mungkin bisa disebut pro tesis keimah itu iri dengki terhadap habaib, ya. Apa yang mau diirikan, yang mau didengkikan itu apa? Nah, saya melihat saya melihat kasus ini dengan kacamata secara objektif. Silahkan yang membela Ba'alawi itu melakukan riset tandingan terhadap statement, video-video, narasi, ataupun edukasi dari pihaknya pro tesis keimah. Kemudian bandingkan juga dengan punyanya narasinya Ba'alawi. Kemudian sebagai amplifiernya publik bagaimana membacanya, baik yang pro ataupun yang kontra. Datanya terbuka lebar di sosial media, itu silakan siapapun bisa meriset. Nah, framing ya yang dilakukan oleh Ba'alawi saat ini itu adalah senjata terakhir. Sebenarnya mudah kok, kalau ingin membuktikan nasabnya Ba'alawi itu mudah, ya silakan buktikan dengan data. Buktikan dengan manuskrip, ya, buktikan dengan beberapa sampel-sampel, gitu kan, dan berikanlah ketegasan untuk menjawab Ba'alawi itu cucu Nabi atau bukan. Ya kalau bukan itu ya nggak perlu ngaku-ngaku cucu Nabi. Kalau misalkan cucu Nabi, ya mana buktinya? Nah, di sini saya ingin menegaskan, saya ingin memperkuat. Ya, saya ingin memberikan sebuah edukasi apa sih sebenarnya framing atau maksud mereka memberikan labeling kepada pendukung keimah itu sebagai pembenci habaib, sebagai orang atau kelompok yang iri dan dengki. Dan ini adalah bagian yang paling penting untuk kita bahas. Kenapa framing ini muncul? Ya jawaban sederhana. Karena tidak bisa menang di substansi. Tidak bisa memberikan sebuah argumen yang berkualitas, tidak bisa memberikan sebuah jawaban yang publik kehendaki. Selalu muter-muter, selalu blunder, dan selalu berkutik di situ-situ aja. Ya kalau bisa menjawab, kalau bisa memberikan bukti, ya tinggal kasih data, tinggal kasih sanadnya, kemudian memberikan bukti-bukti baru, ya selesai gitu kan. Tapi kalau tidak bisa, ya maka yang diserang itulah personalnya. Yang diserang sayanya, Dr. Sugengnya, Kiai Ubedillah, Kiai Nur Ihya, Kiai Imad, dan seterusnya. Itu yang diserangnya, karena tidak bisa menyentuh substansi. Nah, dalam logika itu ada disebut namanya ad hominem, bukan menjawab argumen, tapi malah justru menyerang orang. Nah, mereka selalu menuduh pembela Ba'alawi itu, pembela keimah itu ad hominem. Justru yang ad hominem itu adalah pihaknya Ba'alawi, para pembelanya Ba'alawi, bukan kita. Nah, ini adalah tanda-tanda sebuah kegagalan propaganda. Propaganda yang gagal, propaganda yang rungkat. Nah, saya kasih sebuah sedikit indikatornya yang jelas untuk bisa teman-teman pahami. Kalau misalkan muncul muncul sebuah statement atau muncul sebuah narasi yang sifatnya menyerang personal, itu propaganda sedang runtuh.
propaganda itu tidak bisa dipertahankan. Yang pertama yang saya pengen kasihkan indikatornya gitu ya. Yang pertama adalah label lebih banyak daripada data. Label itu maksudnya adalah pemberian ataupun julukan ya, seperti mereka memberikan julukan Al-Kaburi ya, memberikan julukan begal nasab, memberikan label itu adalah pembenci habaib, memberikan label bahwa ini dan dengki dan seterusnya ya. Itu adalah sebuah label yang lebih banyak daripada data atau lebih banyak daripada mereka membuktikan. Kalau setiap titik dijawab pembenci habaib, ini dan dengki dan seterusnya bukan dengan data, itu ada tanda pertama yang perlu teman-teman paham. Yang kedua, emosi lebih dominan daripada logika. Ya, video sebelumnya yang saya tayangkan daripada Laura Ismail Al-Khalili, dia menekan dengan penuh emosional bahwasanya zuriyah Nabi ya itu adalah Said dan Syarif dan habaib. Bahkan Syekh Khalil Bangkalan pun mengakui dan menyebut Said dan Syarif. Itu menekan tuh, jadi dengan emosional itu menekan ya, karena itu lebih dominan daripada sebuah logika. Kalau kita bicara logika berarti kita butuh bukti, benar nggak keturunan Nabi, walaupun misalkan Basim Asy'ari atau Syekh Khalil Bangkalan atau Syekh Nawawi itu mengakui. Tapi kalau kita memberikan verifikasi ya, menerima oleh titik, harusnya mereka mau dong untuk diverifikasi ulang. Nah ini tampaknya Laura Ismail Al-Khalili lupa dengan hal itu gitu loh. Kan kalau misalkan di dalam metode penetapan nasab itu kan tidak ada ya, namanya pengakuan daripada ulama ya. Pengakuan itu bukan metode penetapan nasab. Ya, penetapan nasab harus dengan verifikasi, dengan bukti-bukti sejarah, bukti-bukti nasab, kitab nasabnya, literatur kitab, abad keempat, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah narasi diulang terus. Lihatlah komentar-komentar para pembela Ba'alawi atau para kibin-kibin. Itu selalu mengulang narasi-narasi yang sama, selalu memberikan statement yang sama. Dan yang keempat adalah publik itu mulai kebal. Publik sudah nggak melihat lagi itu framing atau bukan. Dan ini bahayanya. Kalau misalkan dulu ya orang takut dilabeli Al-Kaburi, dulu orang takut dilabeli sesuatu hal yang mengancam keselamatannya katakanlah. Sekarang orang malah ketawa dengan label Al-Kaburi, dengan label pembenci habaib, dengan label apalagi tuh, begal nasab gitu ya. Itu orang udah kebal. Dan orang nggak peduli dengan hal itu. Yang dipedulikan sekarang itu adalah mereka bisa nggak membuktikan nasabnya sahih. Mereka bisa nggak memberikan sebuah atau meyakinkan publik lah kalau Ba'ala itu cucu Nabi. Bisa nggak? Ini yang publik tanyakan sampai hari ini. Jangan sampai mereka bernarasi itu hanya untuk memberikan amplifikasi kepada persepsi publik, bahwasanya pembenci habaib itu adalah kelompok tesis keimat. Yang melakukan propaganda nasab itulah keimat dan seterusnya. Tapi publik itu tolong diyakinkan bahwa itu Nabi itu bukan. Dan sampai hari ini belum ada bukti-bukti baru yang memperkuat antitesisnya Ba'alawi. Belum ada bukti-bukti baru yang memberikan bahwa Ba'alawi itu cucu Nabi. Dan ini yang jadi masalah. Nah, kalau indikator ilmiah propaganda gagal, teman-teman, maka ada beberapa hal yang akan muncul secara konsisten. Itu saya mengelompokkan menjadi 5. Yang pertama, serangan personal itu akan meningkat. Itu jelas. Saya memberikan sebuah video, saya memberikan sebuah narasi, pasti di framing, pasti yang diserang personalnya. Itu pasti, saya yakin. Ya, 100% itu polanya yang tidak bisa mereka rubah.
Yang kedua, argumen substansinya yang mereka lakukan itu akan menurun, bahkan itu akan decline atau runtuh seruntuh-runtuhnya. Nah, kemudian yang ketiga, labelisasi yang berulang. Mengulang-ulang lagi labelisasi terhadap pendukung tesis keiman. Nah, yang keempat, emosi itu akan menggantikan sebuah logika. Dan yang kelima, publik itu mulai kebal terhadap sebuah stigma. Maka saya simpulkan pada episode kali ini, propaganda nasab Ba'alawi hari ini sedang kehilangan kontrol. Dan paradoks besarnya semakin sering bilang, tanda kutip, ini pembenci habaib, mereka adalah khawarij, mereka adalah wahabi, mereka iri dan dengki kepada habaib, justru publik berpikir secara jernih. Kok nggak dijawab substansinya? Kok nggak menjawab Ba'alawi ini cucu Nabi atau bukannya? Kok malah menyerang personalnya dan seterusnya? Jadi kesimpulannya, framing pembenci habaib bukan tanda sebuah kekuatan, justru itu tanda kepanikan narasi, tanda kegagalan propaganda nasab. Ya, ketika label itu lebih kuat dan lebih sering muncul daripada sebuah data, sebuah bukti, sebuah verifikasi, ini bukan lagi soal dakwah, termasuk yang dilakukan oleh Lora Ismail Al-Khalili, tapi sebuah propaganda yang kehabisan amunisi, sudah kehabisan cara untuk meyakinkan publik, sudah kehabisan ide untuk memframing lagi. Maka seperti contoh ya, framing begal nasab kan sudah mulai pudar, diganti pembenci habaib, ya diganti dengan dengki dan seterusnya. Nah, kalau benar ya, ini gini, kalau benar nasabnya Ba'alawi tersambung kepada Nabi Muhammad SAW, ya kenapa Dr. Sugeng dilabeli insinyur pangan, ya keimat yang sebagai pembenci habaib, keimat itu adalah iri dan dengki dan seterusnya. Kalau mereka mengklaim nasabnya paling kuat, paling sahih, ya kenapa tidak membuktikan? Atau misalkan dulu dikritik atau dulu mengkritik habaib itu dibungkam dengan stigma, sekarang stigma dibungkam oleh data. Ya, yang mereka sebut pembenci ternyata hanya orang yang mulai berpikir. Dan itulah kenapa narasi mereka stagnan, bahkan itu sudah menurun kualitas argumennya secara ilmiah. Dan itu adalah andalannya Ba'alawi sekarang. Kalau tidak memframing dengan emosi, ya serang personalnya, maka publik itu akan lebih mudah dikendalikan daripada mereka bertarung di publik, daripada mereka bertarung di arena akademik untuk membuktikan Ba'alawi cucu Nabi itu bukan. Jadi semoga teman-teman bisa paham semuanya dan teman-teman bisa memahami bagaimana polemik nasab ini bekerja dan bagaimana narasinya Ba'alawi dibentuk hanya untuk memberikan sebuah persepsi publik, yang hanya untuk memberikan sebuah pertahanan, ya pembelaan nasab daripada sebuah bukti yang bisa mereka sajikan atau yang bisa mereka berikan bahwasanya Ba'alawi cucu Nabi atau bukan. Demikian dari saya, akan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.